Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya, jadi tetap aja profesional sebetulnya. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Itu bisa konflik of interest kalau nggak diawasin rame-rame. Saya masih bersama mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas yang juga menjadi dosen ilmu politik Universitas Indonesia, Andrinov Caniago. Pak Andrinov, kita juga tahu bahwa Presiden telah menekan Perpres yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang. Saya mau dengar dulu apa tanggapan Anda. Satu lagi itu kebijakan yang menurut saya keluar dari pakem kebijakan publik. Ya, itu adalah soal sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah barang publik yang harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir pihak. Kalau perusahaan swasta boleh diberikan izin pertambangan, kenapa organisasi keagamaan tidak boleh? Di mana keberatan Anda? Justru yang di swasta itu sendiri pun harus dibenahi, harus ditata cara pemberiannya. Ya. Nah, yang terjadi kalau dengan kepres atau perpres ini adalah melanjutkan cara memanjakan segelintir pihak, memberikan kemudahan-kemudahan yang merugikan negara sebetulnya. Ya. Harusnya kan sumber daya alam itu ya dikuasai, betul-betul dikuasai oleh negara, yang bentuk konkretnya ya negara yang mengambil manfaat paling besar dari itu, kemudian digunakan untuk program-program pembangunan, bukan untuk segelintir pihak. Ya. Nah, tapi ini Presiden mengatakan ini untuk ekonomi kerakyatan. Ini juga untuk keadilan bahwa organisasi keagamaan yang punya sayap bisnis. Pemberian kepada komunitas-komunitas tertentu, kelompok-kelompok tertentu itu tidak sama dengan praktek ekonomi kerakyatan. Karena praktek ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang inklusif, melibatkan jutaan pelaku usaha kecil menengah, ya, yang mereka merasakan manfaat secara konkret. Kalau ini tidak, ya oke lah jumlah ormas puluhan, taruhlah ratusan, ya, dan mungkin nggak semuanya akan kebagian, walaupun nanti akan banyak yang cemburu dan akhirnya minta juga, ya. Tapi praktek itu bukan praktek ekonomi kerakyatan. Kalau mau mempraktekkan ekonomi kerakyatan berdasarkan kekayaan alam ini, naikkan royalti batubara itu, masukkan ke dalam APBN, tingkatkan program-program pendidikan, kesehatan, beasiswa dan segala macam, ya, menggerakkan ekonomi mikro dan segala macam. Nah, itu yang namanya prakteknya. Sumbernya adalah dari kekayaan alam yang batubara atau yang lain-lain itu. Itu baru ekonomi kerakyatan. Itu baru ekonomi kerakyatan. Divisi Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengingatkan atau memberikan semacam pernyataan hati-hati untuk mengambil tawaran pemerintah bagi organisasi keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah, untuk ikut mengelola pertambangan karena rawan korupsi. Anda melihat peringatan Divisi Hukum Muhammadiyah ini masuk akal? Bukan hanya rawan korupsi, praktek yang terjadi selama ini pun sebetulnya itu tidak fair, tidak adil, ya. Royalti batubara untuk negara cuma 13,5%. Biaya produksi dihitung segala macam-macam paling $40 per ton. Harga batubara taruhlah harga sekarang ya 105, ya. Negara cuma dapat 13%, berapa besar keuntungan yang didapat dari 600 juta ton, ya, batubara yang diproduksi per tahun oleh si pelaku usaha. Inilah yang membuat semua pihak tergiur dan berusaha mengincar, ya, izin usaha ini. Nah, harusnya yang dibenahi adalah apa? Perbaiki ukuran royalti itu. Ingat kemarin ketika bukan memperluas pemberian izin kepada ormas keagamaan. Ingat ketika 2 tahun yang lalu
terjadi windfall harga batubara sampai 400 US dollar per ton, itu negara nggak dapat kenaikan income yang berarti. Padahal kalau ketika itu dilakukan pajak progresif, lebih dari 1.000 triliun negara dapat tambahan penghasilan. Pak Denov, saya ingin masih fokus soal mengapa banyak yang mempertanyakan izin tambang untuk organisasi keagamaan ini. Jatam memberikan urutan waktu, timeline sampai pada pemberian izin usaha, yaitu misalnya IUPK, izin usaha pertambangan khusus untuk ormas, muncul sebagai wacana yang tercantum pada pasal 2 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2023 tentang alokasi lahan bagi penataan investasi. Itu 4 bulan sebelum Pilpres. Jadi wacana itu sudah ada 4 bulan sebelum Pilpres, berarti sekitar Oktober. Lalu kemudian Presiden Jokowi menaikkan PP 25 tahun 2004 yang paling baru ini. Inilah yang memuluskan jalan ormas keagamaan untuk ikut bisnis, tambang, dan ini dibuat timelinenya oleh Jatam 5 bulan sebelum Pilkada atau 4 bulan sebelum 20 Oktober atau lengser. Kesimpulan dari Jatam adalah rentetan kebijakan dan regulasi ini termasuk PP pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan diduga kuat sebagai langkah balas jasa bagi penyokong politik Jokowi di satu sisi dan upaya merawat pengaruh politik pasca lengser Oktober nanti. Saya membawa kehitungan-hitungan porsi royalti itu tadi untuk menunjukkan betapa selama ini komoditas ini, khususnya batu bara ini adalah sumber untuk menjadi kaya raya bagi para pemegang izin usaha tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat siapa saja yang dapat itu, ya. Kemudian siapa yang kemudian juga pengen dapat itu, ya. Dan karena ini sudah diketahui bahwa sumber kaya raya, sumber untuk menjadi kaya raya, maka ini adalah material yang bisa dijadikan konsesi, imbalan, atau untuk barter kepada pihak-pihak tertentu yang bisa memberikan dukungan politik, ya. Barter, Anda bilang ini jadi hampir serupa dengan apa yang dikatakan atau diduga menjadi dugaan oleh Jatam bahwa ini adalah hanya ini bagian dari barter, apa yaitu balas jasa gitu. Ya, praktek ini sebetulnya kan sudah, ini perluasan saja dari apa yang terjadi selama ini, ya. Kita bisa lihat siapa selama ini yang punya usaha tambang batu bara di luar yang perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang memang terus ya bertambah besar asetnya, ya. Tapi kemudian yang dapat lagi, yang dapat bagian itu siapa? Oke, kalau gitu poin keberatan utama Anda kalau izin usaha pertambangan ini, yang mana tadi Anda bilang justru itu yang harus diperbaiki, dikoreksi, bukan dengan menambah atau membagi-bagi, tapi ini diberikan kepada organisasi keagamaan. Apa itu concern terutama Anda? Pertama, secara bisnis itu bukan urusannya ormas, ya. Oke, secara bisnis dulu, ya. Ini bisnis tambang seharusnya betul-betul diterapkan dengan prinsip good corporate governance, adil, transparan, dan sebagainya, ya. Dan bertanggung jawab pada lingkungan. Dan bertanggung jawab, ya. Itu bukan urusannya ormas selama ini. Oh, bisa saja kemudian ormas bikin perusahaan, kemudian sayap bisnis, ya, kemudian magang dengan perusahaan yang sudah mapan di situ, ya, iya gitu, ya. Tetapi akan muncul masalah lain buat saya yang lebih mendasar adalah masalah filosofi, masalah konstitusi. Ini membuat makin menyimpangnya penerapan pasal 33 ayat 3 di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi dalam prakteknya selama ini, inilah yang harus dikoreksi untuk sebesar-besar kemakmuran segelintir pihak, ya. Cara ngitungnya gampang aja, lihat aja share keuntungan pendapatan, bagian pendapatan antara negara dan yang punya usaha itu. Nah, kita semua pasti tahu lah gimana kaya rayanya dalam sekejap orang yang punya izin usaha tambang itu, gitu. Dan harus inilah yang dikoreksi, ya.
Cara koreksinya bisa memperbesar peran BUMN dengan penerapan good corporate governance. Jadi buat Anda yang paling penting, Cara kedua bisa naikkan royalti atau terapkan kebijakan royalti progresif. jadi misalnya ada sayap bisnis organisasi keagamaan sekalipun yang memiliki kemampuan mumpuni untuk pertambangan, Anda nggak percaya? Gunakan sayap bisnis itu bukan untuk melanggar konstitusi. Ya, poin saya di situ. Berbisnislah di tempat yang etis, ya, yang sesuai dengan konstitusi. Itulah yang harus diajarkan oleh ormas-ormas, apalagi ormas keagamaan. Itulah yang harusnya dianut. Bukan ikut-ikutan memperburuk perlakuan terhadap pasal 33 ayat 3 yang harus diluruskan sejak lama. Begitu. Justru unit bisnis ormas keagamaan harus mengajarkan berbisnis Dengan benar. dan ada taubat lingkungan. Iya. Atau betul-betul Yang memperlihatkan nggak hanya penghargaan lingkungan dan ini, tapi penghormatan pembagian pada hak secara tidak langsung bagi rakyat, yaitu melalui penguasaan oleh negara yang benar proporsinya, gitu. Bukan untuk kemudian kewenangan negara dijual belikan, diobral untuk mendapatkan imbalan politik. Secara singkat, jadi menurut Anda pemberian ini izin tambang pada ormas, apa penjelasan singkat Anda? Kalau kita dengar pernyataan saudara Bahlil, ya, itu jelas muatannya politik, memberikan janji kepada suatu kekuatan politik, ya. Kekuatan politik itu bukannya partai, ormas itu kekuatan politik, ya. Dalam real politik itu adalah kekuatan politik, ya. Tentu memberikan janji itu untuk mendapatkan imbalan politik juga, ya. Saya melihat di situ. Oke. Tapi kalau memang ingin mensejahterakan rakyat, bukan begitu caranya. Oke. Ya, kuasai sumber daya alam itu oleh negara dan masukkan ke dalam mekanisme kelembagaan sehingga dia bisa hasilnya itu menyebar ke seluruh rakyat atau mayoritas pelaku usaha mikro. Jadi pemberian izin ini tidak lebih daripada sekedar pembayaran politik. Dugaan kuatnya begitu, ya. Tahun 2014, Wakil Presiden Budiono berupaya menghentikan RUU Tapera, tetap yang dicoba untuk diloloskan karena dianggap iuran yang tidak jelas dan paksaan menabung. Ada apa kemudian dibalik diberlakukannya lagi Tapera di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi? Kami kembali sesaat lagi.